Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatar Firjawan Jurli dengan NIM 05056836 dari jurusan S1 Ilmu Administrasi Publik. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas mengenai analisis dan solusi inovatif pelayanan publik dengan studi kasus pelayanan pembuatan EKTP pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Disdukcapil. Dalam presentasi ini, saya akan menjelaskan permasalahan yang terjadi dalam pelayanan EKTP, menganalisisnya menggunakan teori pelayanan publik, kemudian menawarkan solusi inovatif yang saya beri nama Smart Population Service atau SPS. Untuk slide kedua ini latar belakang. Pada slide ini saya akan menjelaskan latar belakang pemilihan kasus EKTP merupakan identitas resmi yang wajib dimiliki oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat. Dokumen ini memiliki peran yang sangat penting karena digunakan dalam berbagai urusan administrasi seperti pendidikan, pelayanan, kesehatan, perbankan, atau bantuan sosial hingga ketenaga kerjaan. Karena pentingnya fungsi EKTP ini, pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Namun, dalam kenyataan masih terdapat berbagai permasalahan yang menyebabkan pelayanan EKTP belum berjalan secara optimal. Dan selanjutnya untuk slide ketiga, kasus yang dipilih. Kasus yang saya pilih ini adalah permasalahan pelayanan pembuatan EKTP di Disdukcapil. Kasus ini masih sering ditemukan di berbagai daerah ya di Indonesia dan banyak dikeluarkan oleh masyarakat. Beberapa masalah yang sering muncul antara lain pertama, antrian pelayanan yang panjang, terus yang kedua itu proses pelayanan yang lambat, terus yang ketiga yaitu gangguan sistem administrasi kependudukan. Terus ada lagi serta masyarakat yang harus datang berulang kali lah ke kantor pelayanan. Terus juga ada permasalahan tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik masih perlu ditingkatkan lagi ya. Terus ada juga slide keempat yaitu dampak permasalahan. Permasalahan pelayanan EKTP ini menimbulkan berbagai dampak bagi masyarakat. Yang pertama itu masyarakat harus mengeluarkan biaya tambahan untuk transportasi dikarenakan harus datang berulang kali ke kantor pelayanan. Yang kedua, masyarakat mengalami keterlambatan dalam mengurus keperluan administrasi lainnya yang memerlukan EKTP sebagai syarat utama. Terus yang ketiga, itu muncul ketidakpuasan terhadap kualitas pelayanan pemerintah. Dan yang terakhir, apabila kondisi ini terus berlangsung, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dapat menurun. Oleh karena itu, permasalahan pelayanan EKTP tidak hanya berdampak pada administrasi, tetapi juga mempengaruhi hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Untuk yang kelima, analisis teori servikal. Untuk menganalisis permasalahan tersebut, saya menggunakan teori kualitas pelayanan publik atau servikual. Itu teori ini menjelaskan bahwa kualitas pelayanan diukur ya melalui 5 dimensi. Pertama adalah responsiveness atau daya tanggap. Pada kasus ini masih terdapat keluhan mengenai lambatnya pelayanan dan lambatnya pemberian informasi kepada masyarakat. Terus yang kedua reliability atau kendalaan. Masyarakat
terus masih harus datang berkali-kali ya karena adanya kendala sistem maupun informasi yang kurang lengkap. Terus yang ketiga adalah asuransi ya itu namanya ya. Masyarakat sering tidak memperoleh kepastian mengenai waktu penyelesaian EKTP sehingga menimbulkan ketidakpastian pelayanan. Terus yang keempat adalah empati. Masih terdapat masyarakat yang kesulitan memperoleh informasi pelayanan sehingga menunjukkan perlunya peningkatan komunikasi pelayanan. Yang kelima itu adalah tangibles atau bukti fisik. Keterbatasan fasilitas seperti ruang tunggu, sarana informasi maupun perangkat pelayanan turut mempengaruhi kenyamanan masyarakat. Yang keenam adalah analisis neo public service. Selain servitual, saya juga menggunakan teori neo public service dari Den Hart. Menurut teori ini, pemerintah harus melayani warga negara dan bukan hanya menjalankan prosedur birokrasi. Dalam kasus pelayanan EKTP, pelayan masih cenderung berorientasi pada prosedur administrasi dibandingkan kebutuhan masyarakat. Akibatnya masyarakat sering mengalami kesulitan dalam memperoleh pelayanan yang cepat dan mudah. Berdasarkan teori ini, pelayanan publik seharusnya lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, transparan, informasi, dan kemudian akses pelayanan. Ada juga ketujuh, penyebab utama permasalahan. Berdasarkan analisis yang telah saya lakukan, terdapat beberapa faktor penyebab utama. Yang pertama itu keterbatasan kualitas sumber daya manusia pelayanan ya. Yang kedua itu sistem pelayanan digital yang belum optimal. Ketiga, kurangnya transparan informasi mengenai prosedur dan persyaratan pelayanan. Dan keempat itu ada pengawasan pelayanan yang belum maksimal. Dan kelima itu tingginya jumlah pemohon dibandingkan kapasitas pelayanan yang tersedia. Dari berbagai penyebab tersebut dapat disimpulkan bahwa diperlukan inovasi pelayanan lebih modern dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dan itu ada slide ke-8 ya. Slide ke-8 itu solusi inovatif SPS. Yaitu berdasarkan permasalahan tersebut, saya menawarkan solusi berupa Smart Population Service atau SPS ya. SPS merupakan sistem pelayanan kependudukan berbasis integratis data dan layanan proaktif. Yang membedakan SPS dengan pelayanan saat ini adalah perubahan pola pelayanan dari pasif menjadi proaktif. Artinya, pemerintah tidak hanya menunggu masyarakat datang mengurus EKTP, tetapi secara aktif memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan. Tujuan utama SPS itu adalah untuk mempercepat pelayanan, mengurangi antrian, meningkatkan transparan dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Untuk yang ke-9 itu ada cara kerja SPS. Program SPS memiliki beberapa fitur utama. Pertama itu sistem notifikasi otomatis melalui WhatsApp atau SMS. Sebagai contoh, ketika seorang warga telah berusia 17 tahun, sistem secara otomatis mengirim pemberitahuan mengenai jadwal perekaman EKTP serta persyaratan yang harus dipenuhi. Dan kedua, terdapat dashboard monitoring yang memungkinkan masyarakat memantau status dokumen secara real-time dan tanpa harus datang ke kantor Disdukcapil. Dan ketiga, tersedia pelayanan jemput bola melalui mobil pelayanan keliling yang mendatangi sekolah, desa maupun wilayah terpencil. Dengan cara kerja tersebut, pelayanan menjadi lebih cepat dan mudah diakses oleh masyarakat. Slide ke-10 itu ada namanya analisis solusi berdasarkan teori. Program SPS sesuai dengan teori neo public service karena pemerintah berperan aktif dalam membantu masyarakat memperoleh pelayanan. Selain itu, program ini juga mampu meningkatkan kualitas pelayanan berdasarkan 5 dimensi servitual. Responsiveness meningkat karena masyarakat memperoleh informasi yang lebih cepat. Reliability meningkat karena data kependudukan telah terintegrasi. Asuransi meningkat karena masyarakat dapat memantau status dokumen secara langsung. Empati meningkat melalui pelayanan jemput bola dan tangibles meningkat melalui penggunaan teknologi digital serta fasilitas pelayanan yang lebih modern. Dengan demikian,
SPS mampu menjawab berbagai permasalahan yang sebelumnya terjadi. Ada juga 11, yaitu implementasi program. Dalam pelaksanaannya, program SPS melibatkan beberapa pihak, yaitu Disdukcapil sebagai pelaksana utama, Dinas Kominfo sebagai pengelola teknologi informasi, pemerintahan daerah sebagai penyedia kebijakan dan anggaran, sekolah, pemerintah desa dan kelurahan, serta masyarakat sebagai penerima manfaat. Tahapan implementasi terdiri dari perencanaan program, pengembangan sistem, pelatihan aparatur, sosialisasi kepada masyarakat, serta pelaksanaan program, monitoring dan evaluasi terhadap diperlakukan agar program dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan. Ke-12 yaitu hambatan dan solusi. Tentu saja dalam pelaksanaan terdapat beberapa hambatan, misalnya keterbatasan anggaran, rendahan literasi digital masyarakat, gangguan jaringan internet, resistensi aparatur terhadap perubahan, serta risiko keamanan data. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah dapat melakukan penganggaran secara bertahap, memberikan edukasi digital kepada masyarakat, meningkatkan pelatihan aparatur, menyediakan pusat bantuan pengguna serta penerapan sistem keamanan data yang kuat. Dengan langkah tersebut, risiko kegagalan program dapat diminimalkan. Sebagai kesimpulan, permasalahan ektp disebabkan oleh rendahnya daya tanggap, kendalaan pelayanan transportasi informasi, keterbatasan keterbatasan sistem pelayanan. Kesimpulan solusi, serta program Smart Population Service SPS mampu mempercepat pelayanan, mengurangi antrian, dan juga meningkatkan transparansi, mempermudah akses masyarakat, meningkatkan kepuasan masyarakat. Dengan demikian, SPS dapat menjadi inovasi pelayanan publik yang mendukung pelayanan ektp yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada masyarakat. Sekian presentasi saya. Kalau ada kekurangan, kesalahan, mohon dimaafkan. Serta dari saya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.